Hai teman, kembali lagi bersama saya yang akan membacakan novel yang berjudul Terpaksa Menikahi Pak Ustadz season ketiga. Terima kasih. Terima kasih Mimin ucapkan kepada teman semua yang telah menyaksikan sampai ke season 3. Mimin doakan semoga teman-teman selalu sehat, selalu sukses, dan lancar dalam segala urusan. Amin. Amin ya robbal alamin. Semoga enjoy ya. Selamat menikmati, selamat mendengarkan untuk season 3 ini. Kepada teman-teman yang baru bergabung, Mimin ucapkan juga selamat datang. Jangan lupa untuk subscribe supaya teman-teman tidak ketinggalan. Oke, baiklah, langsung saja kita mulai. Bab 1. Jam 11 malam, Hana terbangun. Ia tidak akan bisa tidur nyenyak jika perutnya keroncongan. Mata sudah terasa berat, tapi suara perut terus berteriak memanggil. Ia turun dari ranjangnya, duduk sebentar, lalu meraih gelas berisi air dan meneguknya sebelum bangkit dan keluar dari kamar. Lampu di lantai 1 dan 2 mati, menandakan tidak ada seorang pun yang masih terjaga. Sudah pasti jika jam seperti ini semua orang sudah tidur. Gadis itu menuruni tangga sambil mengikat asal rambutnya yang panjang itu. Hanya ada cahaya remang yang tembus dari ventilasi udara dan jendela tinggi dekat tangga yang memang sengaja tidak dipasangkan gorden. Langkah Hana langsung terhenti saat akan berbelok ke dapur. Ia menajamkan kembali pendengarannya, takut jika salah dengar. Kayak ada orang nangis, gumamnya sambil berdiri di posisi yang sama. Ia mengedarkan pandangan dan tidak menemukan siapapun. Namun suara tangis itu kembali terdengar, malah lebih jelas. Hana yang memang bukan gadis penakut langsung berjalan dengan langkah pelan menuju sumber suara. Semakin mendekati sofa, suaranya semakin terdengar. Astagfirullah. Hana terlonjak kaget melihat sosok yang duduk di dekat meja sambil menangis dengan memeluk lutut. Rambutnya yang panjang menutupi seluruh wajah dan menutupi setengah kakinya. Dengan cepat Hana menyalakan lampu. Gadis itu menghela napas lega. Ternyata sosok yang menangis itu kakaknya. Kakak, bikin kaget aja. Aku kira tadi... Apa? Lo kira gue hantu? Sahutnya memotong ucapan Hana lalu berdongak. Hana duduk di sofa sambil menatap sang kakak. Lagian kakak ngapain sih malam-malam nangis kayak gitu? Mana lampunya mati lagi. Kalau Umi yang lihat mungkin udah pada heboh karena dengar teriakannya. Gue lapar, ujarnya sambil menghapus kasar air matanya. Lapar kok nangis? Lapar tuh makan kak, balas Hana. Kalau ada makanan dari tadi, juga gue udah makan kali. Dahi Hana merengut. Masa gak ada makanan sih? Gadis itu lalu beranjak menuju dapur, diikuti oleh Safa di belakangnya. Hana membuka kulkas yang isinya masih penuh, bahkan lengkap dengan berbagai sayuran, ayam, ikan, udang, cumi, dan juga daging. Banyak gini dibilang gak ada. Kalau gue bisa masak dari tadi, gue gak bakal kelaparan. Seenggaknya kalau ada mie instan, gue bisa nahan lapar sampai besok pagi. Cerocos Safa. Gadis ini benar-benar duplikat Alika. Sama sekali tidak bisa masak seperti sang ibu. Bahkan keras kepala dan juga sering ngambekan.
Sok-sokan diet sih. Kelaparan juga kan? Ledek Hana, lalu mengambil cumi. Ia akan membuat cumi goreng tepung. Hanya itu yang ada di kepalanya. Meskipun banyak bahan masakan, Hana malas jika harus masak malam-malam begini. Tadi Safa tidak ikut makan karena tidak pernah menyisakan makanan sampai besok pagi. Alika hanya memasak sesuai porsi berapa orang yang akan makan. Ya, sekarang wanita itu bisa memasak meskipun hanya masakan simple. Jika disuruh masak makanan yang harus memakai banyak bumbu, sudah jelas ia tidak bisa. Ia akan menyerahkannya pada sang suami tercinta. Tidak ada juga cemilan yang bisa mengganjal perut. Alika belum belanja karena jadwalnya besok. Jangan tanyakan kenapa cemilan cepat habis daripada perkiraan, karena Hana tidak bisa berhenti ngemil. Ia tidak pernah memikirkan berat badan ideal seperti Safa. Tapi sampai sekarang ia paling hanya 1 atau 2 kilogram berat badannya naik. Lo bangun karena lapar juga? Tanya Safa. Iya, kalau nggak lapar buat apa masak? Sahut Hana sambil memotong cumi dengan ukuran 2 cm setelah tadi membersihkannya. Kirain lo mau bikinin buat gue, celetuk Safa. Enak di kakak, nggak enak di aku dong. Kakak harus belajar mandiri. Nanti kalau tiba-tiba ada yang ngelamar gimana? Bales Hana. Gue masih mau sekolah. Ya kali, baru lulus udah langsung kewong. Safa berucap sambil membuka kulkas. Membawa cheesecake yang terselip di belakang kotak susu kecil yang terjejer. Kak, itu punya Akil loh. Kalau yang punya tahu, marah dia, tegur Hana. Sesuap doang, mana mungkin dia tahu. Gue lapar banget. Ia hanya memakan sesuap, lalu mengembalikannya ke tempat semula. Tolong bikin cocolannya ya. Pakai saus cabai sama mayones aja, Kak. Pinta Hana. Kalau hanya meracik saus seperti itu, jelas Safa bisa. Ia bukan tidak diajarkan memasak. Memang dasarnya ia tidak mau. Bukan seperti Hana yang selalu ingin ikut saat ibu, ayah, atau neneknya memasak. Tapi makan gorengan tengah malam gini bikin gendut loh Kak, ledek Hana. Bodoh amat. Gue lapar. Mih, teman-teman aku udah di depan nih, ujar Hana pada sang ibu yang baru saja membuat teh untuk menyambut suami dan anak lelakinya pulang dari masjid. Kenapa nggak diajak masuk dulu? Tanya Alika. Ngejar kereta, Mih? Nggak nginep kan? Abi nggak kasih izin lo kalau nginep. Enggak, insya Allah sore udah pulang. Hana akan pergi bersama teman-temannya untuk ikut kajian perdana di Jakarta. Mereka ingin menghadiri kajian itu karena ada ustadz gaul yang tentunya menjadi idola para anak remaja. Tapi tidak seperti teman-temannya yang lain. Hana memang ingin berniat ikut kajian bukan karena orang yang mengisi kajian. Jika anaknya pergi untuk hal-hal baik seperti ini, jelas Syafiq akan mengizinkan. Hana hanya pamit untuk ikut kajian dan setelahnya jalan-jalan sebentar langsung pulang. Syafiq dan Alika juga kenal teman-teman Hana. Hana mencium tangan sang ibu dengan takzim. Aku pamit ya Mi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Hana berlari keluar dari rumah karena tidak ingin teman-temannya menunggu. 4 orang yang berangkat dihitung dengan Hana.
Ayahnya Nadia yang mengantarkan. Sampai di stasiun tepat waktu. Mungkin jika terlambat sedikit saja, mereka akan ketinggalan kereta. Untung sudah membeli tiket secara online. Berbeda dengan Nadia, Alia, dan juga Gita yang sibuk dengan ponselnya. Hana sibuk membaca buku. Buku sang ayah yang dipinjamnya. Kumpulan hadis. Tulisan itu jelas terbaca di sampul buku bagian depan. Sesuai dengan jadwal, ikut kajian setelah itu jalan-jalan dan kembali pulang. Sebenarnya, Hana ingin sekali mampir ke rumah neneknya. Namun karena mengejar waktu, agar tidak sampai pulang malam, mereka harus pulang sekarang. Aku ngantuk banget nih, keluh Nadia sambil menutup mulut yang terbuka. Sama, rasanya capek banget, timpal Gita. Ya udah, tidur aja. Nanti udah sampai baru dibanguni, sahut Alia. Beberapa menit berserang. Alia yang mengatakan akan membangunkan malah ikut tidur. Hanya Hana yang masih terjaga dan sibuk dengan buku bacaannya. Seorang lelaki di seberang kursi bersin lalu bertahmid. Alhamdulillah. Yarhamukullah. Hana spontan menjawab, namun matanya masih fokus dengan buku bacaannya. Tahu jika lelaki yang bersin, ia tidak mungkin menatapnya. Lelaki itu langsung melirik pada Hana yang hari itu mengenakan jilbab berwarna merah muda. Ia mengambil pulpen dan kertas lalu menyerahkannya pada Hana. Dek, tolong tulis nama bapak Anda sama alamat lengkapnya. Hana kaget. Buat apa mas? Tanyanya tanpa mendongak. Enggak, saya cuma pengen ta'aruf sama bapakmu. Saya pengen belajar kepada beliau bagaimana mendidik anak supaya soleh dan soleha. Umi, Akil berteriak membuat Alika yang ada di kamarnya langsung berlari turun menuju dapur. Kenapa dek teriak-teriak? Tanya Alika sambil melihat wajah Akil yang cemberut. Akil mengarahkan telunjuknya pada cheesecake yang ujungnya sudah terpotong. Digigit tikus kuenya, rengek Akil dengan berkaca-kaca. Alika segera menyeka buliran air mata anak bungsunya itu. Udah ya, nanti kita beli lagi yang baru. Ini dibuang aja. Umi tersayang, adek mau kue. Pintar sekali anak ini merayu sang ibu agar segera diberikan penggantinya. Masya Allah, pintarnya anak Umi. Iya, Umi keringin rambut dulu ya. Alika yang baru saja keluar kamar mandi dengan kondisi rambut basah langsung berlari turun. Si pelaku datang dengan tidak berdosa. Kenapa kuenya dianggurin? Gak mau, tanya Syafa. Enggak, kuenya digigit tikus, celetuk Akil. Ya udah, buat kakak aja ya. Syafa menyambar piring kecil itu lalu melengos pergi. Alika menggelengkan kepalanya. Tahu jika semua ini perbuatan Syafa. Sudah tahu adiknya itu tidak suka jika makanan atau apapun itu miliknya disentuh orang lain. Tapi tetap saja Syafa itu gatal. Wanita itu menuntun Akil menuju kamarnya. Alika harus mengeringkan rambutnya lebih dulu. Untung saja tadi Akil tidak sampai mengamuk. Di usianya yang sudah 17 tahun, Akil masih berperilaku seperti anak kecil. Alika dan Syafiq sama sekali tidak mengeluh dengan kondisi sang anak. Mereka menerima apapun itu. Yang penting Akil tumbuh sehat, meskipun pemikirannya masih seperti anak kecil.
Ia disekolahkan di sekolah luar biasa. Usianya sudah 17 tahun, tapi Akil masih memakai seragam sekolah menengah pertama. Karena memang dulu Alika takut memasukkan Akil untuk sekolah, karena tahu di sekolah itu tidak hanya ada anak seperti Akil, tapi ada juga anak yang hiperaktif. Alika takut Akil yang pendiam itu nantinya akan dipukul atau disakiti. Padahal gurunya juga tidak akan membiarkan. Itu hanya kecemasan Alika saja. Sampai bertahun-tahun lamanya. Lalu Alika dengan sendirinya meminta Syafiq untuk mendaftarkan Akil sekolah. Akil tumbuh menjadi sosok yang tampan. Wajahnya perpaduan antara Syafiq dan Alika. Jika hanya melihat sekilas, orang pasti menyangka Akil adalah remaja normal, tapi akan terlihat tidak biasa saat bicara dan marah. "Umi." "Iya nak, sebentar," jawab Alika sambil menyisir rambutnya yang sudah kering. Akil duduk di tepi ranjang dengan memperhatikan sang ibu yang kini sedang mengikat rambut lalu memakai jilbabnya. Alika membuka laci dan mengambil kaos kaki. "Ayo." Alika menggenggam tangan Akil dan sebelah tangannya mengotak-atik ponsel untuk menelpon sang suami. "Assalamualaikum." Terdengar suara Syafiq dari ujung telepon. "Waalaikumsalam, Abi. Umi pergi ke kantor. Mau beli cheesecake buat Akil?" tanya. Ucap Alika meminta izin pada suaminya. Seorang istri harus meminta izin jika akan keluar, meskipun hanya ke depan rumah. "Gak mau nunggu aja. Abi ini udah mau pulang kok, biar sekalian Abi aja yang beliin," ujar Syafiq. "Enggak, maunya sekarang." Bukan Alika yang menjawab, tapi Akil. Karena tadi Alika sengaja menekan pengeras suara. "Ya udah, Akil, Abi titip brownies boleh?" "Boleh," jawab Akil. "Oke, Abi titip brownies pakai topping keju ya," jelas Syafiq. Bukan ia yang ingin, hanya saja Syafiq melatih daya ingat anaknya itu. Tidak mudah memang mendidik dan mengasuh anak istimewa seperti Akil. Tapi Alika dan Syafiq begitu sabar. Toko yang menjual kue tidak jauh dari rumah mereka. Jika jalan kaki kurang lebih 5 menit pun sampai. Alika akan memberikan apapun yang Akil inginkan, tapi dengan syarat anak itu minta dengan baik-baik, bukan dengan cara marah-marah, apalagi sampai melempar barang atau menyakiti diri sendiri. "Kak, Umi mau ke toko dulu ya," ujar Alika. "Mi, aku sekalian beliin seblak ya, pedesnya yang banyak," pinta Safa. Dengan senyum lebarnya, ia sengaja ingin merayu sang ibu. "Beli aja sendiri, kalau Umi yang beli nanti Akil juga mau. Apalagi bentar lagi Abi pulang, pasti diomelin." "Umi, ayo." Akil menarik-narik tangan sang ibu. "Ya, Umi." Safa mendesak kecewa. Ia sudah membayangkan betapa enaknya makan seblak super pedas. Apalagi tadi ia melihat postingan story temannya yang membuat seblak sendiri. Mungkin jika di rumah ada bahan-bahannya, Safa akan meminta Hana membuatkannya. Tapi sayang sekali, ayah dari Safa ini sangat ketat soal makanan. Ia akan memastikan anak-anaknya makan sehat, bukan melarang untuk jajan di luar. Boleh saja, tapi setidaknya bisa beli seminggu sekali, meskipun lebih bagusnya tidak sama sekali. "Akil, mau beli apa nak?" tanyanya pada anak itu yang sibuk memilih.
Kue, Ci, jawabnya tanpa menoleh. Semua orang memang sudah tahu keistimewaan Akil. Memiliki anak penyandang autisme bukanlah suatu hal yang memalukan. Justru itu adalah amanah dari Allah untuk para orang tua yang hebat. Mau yang kayak kemarin? Tanya Alika. Akil menggelengkan kepalanya. Mau itu. Ia malah mengarahkan telunjuknya ke arah tiramisu cake. Padahal tadi yang dimakan oleh Safa adalah cheesecake. Begini memang Akil. Dari rumah mau apa, sampai di toko yang dibeli apa. Sama apa lagi? Tanya Cik Tessa. Pesanan Abi tadi apa? Tanya Alika sambil mengelus kepala belakang Akil. Anak itu bahkan tinggi badannya sudah melebihi Alika. Brownies keju, jawabnya. Masya Allah, pintarnya anak Umi ini. Jadi 2 ya Mbak, tiramisu cake sama brownies keju, ucap Cik Tes mengulangi pesanan. Iya Cik. Tidak seperti Hana yang memiliki kegiatan di luar, Safa memilih untuk di rumah. Bukannya tidak ingin jalan-jalan, ia sudah ada janji dengan teman-temannya untuk liburan ke Bali. Saat ini Safa sedang memikirkan bagaimana caranya agar sang ayah memberikan izin. Karena dari dulu Syafiq tidak pernah memberi izin jika anaknya pergi jauh, apalagi sampai menginap. Assalamualaikum, Hana pulang. Waalaikumsalam. Nah, sini deh. Safa melambaikan tangannya memanggil sang adik. Apaan? Hana menjatuhkan tubuhnya di sebelah Safa, lalu meraih gelas kosong dan mengisinya dengan jus jeruk yang sudah tersedia di meja. Bantuin gue dong. Safa sudah memasang wajah melas. Bantuin apa? Tanya Hana lalu meneguk jus itu. Ngomong ke Abi biar gue diizinin pergi. Gue mau liburan sama teman-teman gue ke Bali, terang Safa. Gak mau ah. Udah tahu Abi gak pernah ngizini kalau soal yang kayak gitu. Ya siapa tahu aja kalau lo yang ngomong Abi dengerin. Bantuin gue ya, please. Coba bilang ke Umi. Nanti Umi yang bantuin kakak minta izinnya. Kakak minta tolong ke aku percuma aja, ujar Hana. Safa menghela napas berat. Ia tidak berani bicara karena sudah pasti tidak akan diberi izin. Ayahnya memang lembut tapi tegas. Jika sudah berkata tidak, ia tidak bisa diganggu-gugat lagi. Umi mana? Tanya Hana. Keluar. Hana mengangguk lalu berjalan menuju tangga ke arah kamarnya. Ia harus segera mandi, biar segar. Kalau tidak mandi, yang ada rasa mengantuk akan menyerang. Hari Minggu, biasanya mereka menghabiskan waktu untuk jalan-jalan. Syafiq akan menghabiskan waktu bersama dengan keluarganya. Mereka akan berangkat ke tempat wisata sekitar pukul 10 pagi. Ini baru saja jam 9 kurang. Terdengar suara bel. Alika yang sedang berada di dapur langsung berlari ke depan pintu. Dari layar itu, ia bisa lihat ada 2 orang berpakaian rapi berdiri di depan pagar. Ia berpikir itu adalah tamu suaminya. Alika langsung membuka pagar lewat tombol di sebelah layar. Sambil menunggu mereka berjalan ke arah pintu, Alika memanggil suaminya. Siapa ya? Gumam Syafiq setelah diberitahu sang istri ada tamu. Ia langsung berjalan ke arah pintu dan membukanya. 2 orang sudah berdiri di depan pintu sambil mengucapkan salam. Assalamualaikum.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan masuk, ajak Syafiq. Ia menyambut ramah tamu yang sama sekali tidak dikenalnya itu. Apa benar ini rumah Ustadz Syafiq? Tanya lelaki itu. Iya, saya sendiri, jawab Syafiq. Lelaki itu mengulurkan tangannya untuk berjabatan. Saya, Muhammad Matiin Abdullah. Pak, niat saya mau tolabul ilmi. Matiin berkata tanpa basa-basi. Tolabul ilmi dalam hal apa? Tanya Syafiq. Dalam hal mendidik anak-anak menjadi soleh dan soleha, Pak. Kalau dalam belajar ini dimungkinkan untuk praktek langsung, maka dengan ini saya melamar putri Bapak. Syafiq yang mendengar itu tentu kaget. Seorang lelaki yang tidak dikenal datang untuk melamar putrinya. Mungkin jika Alika yang mendengar, wanita itu akan langsung berdiri dengan suara lantang. Dan selesai teman. Demikianlah bab 1 untuk season 3 ini. Terima kasih ya telah mendengarkan. Jangan lupa like, berikan komentar, kesan kalian, masukan, dan juga jangan lupa subscribe bagi yang belum subscribe. Sampai berjumpa di bab berikutnya. Bye.